keinginan hati untuk melakukan suatu amalan, itulah makna daripada niat. Niat merupakan perkara yang amat penting dalam Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan bahwa segala amal perbuatan itu tergantung pada niat seseorang. Niat menjadi penentu pahala sebuah perbuatan. Jika niatnya karena Allah, maka pahalanya dari Allah. Dan jika niatnya bukan karena Allah atau disertai motif lain, maka Allah tidak akan menerima amalan itu sebagai ibadah. Niatlah dengan hati yang tulus, maka Allah akan meridhoimu. Lalu, bagaimana jika kita punya niat tapi bukan karena Allah, melainkan karena hal lain? Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Buat jamaah yang baru bergabung, kita sedang membahas tema yang sangat menarik sekali. Temanya adalah hati-hati berniat. Apa ibu-ibu temanya? Hati-hati berniat. Saya mau tanya dulu deh ini sama ibu yang ada di sini. Bu, asalnya dari mana Bu? Serang, Banten. Jadi yang depan ini Serang, Banten? Masya Allah. Kalau yang belakang dari mana? Bogor. Tepuk tangan dong buat kita semua. Semangat belajar pagi hari ini ya. Lanjut lagi ya. Masya Allah. Lanjut kayak nonton dangdutan. Ustadz Maulana, saya mau tanya lagi Ustadz Maulana boleh? Iya. Ada tadi yang viral. Apa? Sebelum kita Apa? kompas. Oh iya. Niat itu adalah kompas. Kita ada penunjuk Tepuk tangan arah. dulu dong. Masya Allah. Buat Ustadz Ahmad kan tepuk tangan. Ustadz Ahmad Ridwan. Ahmad Ridwan ya? Oh maaf, aku salah. Ahmad Ridwan. Salah lagi aku namanya. Ustadz, ini aku ada pertanyaan Ustadz. Pertanyaannya agak-agak lucu sih. Apa itu? Masya Allah. Belum ditanya udah ketawa kita nih. Ustadz, kadang nih kita kan kalau nikah itu kan tujuan harus ada niat dulu. Iya. Umroh harus niat gitu kan. Harus ada niat. Tapi ada yang melakukan itu. Kan kata Nabi, Apa? ada yang umroh mau ke sana untuk jadi pedagang. Ya, Ada yang jadi pengemis. Iyalah. Oh gitu. Iya kan mau pergi beli-beli oleh-oleh terus nanti dijual lagi. Nah itu kan udah parah. Ini mau niatnya apa nih? Niat dagang atau niat umroh? Nah ini lebih parah. Itu niatnya dagang apa enggak? Ini karena niatnya takut ketinggalan. Saya juga bingung ketinggalan iya. kenapa. Bagus juga tuh. Makanya itu gimana ya Ustadz? Mohon penjelasannya Iya. ya Ustadz. Silakan Makasih Ustadz. banyak. Oh luar biasa. Tepuk tangan buat Sonia luar biasa semangatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan yang baru bergabung dapat salam dari Islam itu indah. Supaya siapa yang mau bahagia satu hari ini dapatlah salam di awal pagi. Caranya putar Islam itu indah. Pasti ada salam di situ. Jamaah. Gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pagi-pagi bangunkan anak. Assalamualaikum bangun nak. Jadi anak dapat salam dari kita. Kalau mau anaknya selamat, bangunkan anak dengan assalamualaikum. Assalamualaikum bangun. Jadi dapat selamat kan? Bangun, bangun. Ini baru bangun sudah dimarahin. Jamaah. Bisa dimulai ceramahnya? Ini baru mulai loh. Tanggal 5 Zulqa'dah hari ini semoga kita mendapatkan keberkahan. Bagaimana supaya ada orang berniat supaya mau kalahin orang berlomba-lomba. Tidak apa-apa sebenarnya pastabikul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Tidak apa-apa orang iri. Kok dia bisa aku tidak? Harus begitu Bu. Kok dia bisa tampil di TV? Kenapa aku belum? Daftarlah. Daftar. Niatnya ke sini buat apa? Belajar. Mau masuk TV enak aja. Kesetrum nanti itu. Nggak apa-apa Kak. Makanya ada namanya sebelum, ketika, sesudah. 1, 2, 3. Sebelum, ketika, sesudah. Kalau kita beribadah ada sebelum, ketika, sesudah. 1, 2, 3. Sebelum, ketika, sesudah. Sebelum beribadah, belajar dulu. Apa ibadahnya itu belajar. Niat, ada niatnya belajar bagaimana ucapan niat dan sebagainya. Tidak bisa langsung. Dan ada
namanya ibadah ketika. Tuh 2, 3. Ibadah ketika. Ketika. Ini kebetulan ada adiknya almarhumah istri saya, Fitri. Sebagai perias pengantin. Ada sebelum, ketika, sesudah. Gitu. Nggak bisa orang merias kalau tidak belajar dulu. Dan ketika engkau merias, apa niatmu? Apa niatmu ke situ? Kau coret-coret mukanya orang. Tuh. Jamaah, bisa minta tolong. Ketika kita ibadah, perbaiki syariatnya, tuntunannya, ikuti sesuai tuntunan Rasulullah. Niatnya karena Allah, itu ketika. Dan bagaimana setelahnya? Jangan sampai kita menghadirkan penyakit hati. Sudah beribadah tapi nyakiti hati orang. Niatnya udah bagus, kasih baju orang, membahagiakan orang. Tapi setelah itu beribadah, tahu nggak baju yang dipakai? Itu dari saya. Itu saya yang kasih, saya sumbangkan, kasihannya. Dia berarti nyakitin hati orang. Nyakitin. Bu. Bu. Sakit hati? Sakit hati? Jadi ketika sudah ibadah, jaga ibadahnya, keikhlasannya. Dari apa? Dari penyakit-penyakit hati. Ada namanya ria, ada namanya sum'ah, ada namanya nyakitin perasaan orang. Gugur pahalamu, gugur sedekahmu, gugur amalanmu. Tapi kalau tadi ditanyakan Sony, bisa nggak saya beribadah karena ikut-ikutan? Tidak apa-apa awal-awal. Lama-lama juga mahir kok. Ibu, apalagi ngajarin anak sholat. Ya Allah, anak itu bagaikan apa bu? Besi. Kalau besi kecil itu apa bu? Kawat, masih bisa dibentuk. Dari kecil ya, ayo salat apa-apa ikut-ikutan dulu. Anak saya Anwar, masa dia sholat tidak pakai baju? Nama juga anak-anak. Iya, tapi kalau udah besar, anak-anak disuruh salat susah. Kalau besi besar apa itu? Tiang listrik. Iya. Kalau dia bengkok luruskan. Susah kan? Makanya harus dari awal, dari kecil. Dari kecil disiplin, diterapkan disiplin tuh nggak apa-apa kan Ustaz? Ada apa-apa. Agak keras gitu nggak apa-apa ya Ustaz ya? Bukan keras sih. Gimana Ustaz? Apa namanya? Tegas. Oh, beda lebih tegas. keras, beda tegas. Saya tidak pernah memukul anak saya. Mudah-mudahan ya Allah. Amin. Ya Tapi Allah. tegas. Harus tegas Bukan ya. keras. Biar nggak susah ketika besarnya Ustaz. Iya, Masya harusnya Allah. dari awal. Sebelum, Belum, ketika, sesudah. Tuh 2, 3. Sebelum, ketika, sesudah. Masya Allah. Jamaah. Kak Ola, Ya Sony. coba praktekin lagi. Enggak. Tuh 2, 3. Sebelum, Tuh 2, olah. Tuh 2, 3. Sebelum, ketika, sesudah. jangan sampai pakai gerakannya Ustadz. Kak Nah, Ola, gini aja. coba enggak nih. Ada yang mau ditanyain gak Kak? Ya, Ustadz, saya mau bertanya. Misalnya nih kita punya niat perbuatan yang kita kerjakan itu karena Allah, karena keridhaan Allah. Terus kemudian kita pada saat melakukan pekerjaan itu tiba-tiba niatnya hilang. Nah itu bagaimana Ustadz? Oke, langsung dijawab sama Ustadz Ahmad Ridwan ya, mohon izin Ustadz. Ya bismillahirrahmanirrahim, Masya Allah pertanyaannya luar biasa. Kan kadang apa namanya tadi seperti Ustadz Ahmad Muhammad Maulana. Kayaknya balas dendam. Enggak, Muhammad Nur Maulana ya. Beliau mengatakan begini bahwa sebelum, ketika, sesudah. Nah kadang ada yang di awal karena Allah, di tengah perjalanan ada gangguan. Karena itulah tugasnya syaitan. Syaitan tuh gak pernah pensiun dini. Ya kan? Gak pernah dia. Itulah kemudian dia berjuang seperti yang dikatakan guru kita tadi, Ustaz Abi Maki, bahwa la ughwiyannahum ajma'in. Semuanya saya sesatkan, itu katanya. Kecuali hamba-hambamu yang kau berikan keikhlasan, kau anugerahkan keikhlasan. Makanya dalam tahapan dan proses itu, ya lakukan aja. Terus kalau seandainya di awal ada keikhlasan, terus ada gangguan, balikan lagi agar ikhlas. Seperti kita tatkala mungkin dalam sebuah tujuan kita, kadang agak jalan berbelok. Tapi setelah kita pahami bahwa jalan ini kok tidak mengantarkan kita kepada tujuan, balikin lagi. Jangan menikmati itu.
pasti nggak sampai-sampai gitu kan. Berarti harus lebih fokus ya Ustadz ya? Iya, karena kan gini, proses itu. Di awal kadang kita membangun keikhlasan itu butuh tahapan. Bertahap terus ya, sampai akhirnya kemudian mantap dia, ajak dia istilahnya. Atau di awal kita sudah mantap, di tengah perjalanan ada gangguan. Itu yang dialami oleh para ulama salafus salih dahulu, tatkala mereka bertutur, aku bertempur dengan niatku 40 tahun. Jadi artinya kadang dia mengalahkanku, kadang aku mengalahkannya. Apa yang dikatakan oleh Sufyan ya, Ats-Tsauri, bahwa kata beliau, aku mendidik hatiku 20 tahun. Sampai setelah itu dia takluk kepadaku 20 tahun berikutnya. Tidak mudah memang, makanya ada istilah hati-hati, jaga hati. Karena tempatnya niat adalah hati. Seperti itu Bang Sony. Masya Allah. Terima kasih Ustadz Ahmad Ridwan. Kak gimana Kak dengan jawabannya? Iya benar banget itu. Setuju ya Kak Iya, ya? setuju. Masya Allah. Jamaah kita doakan ya semoga Kak Ola semakin mantap untuk hijrahnya. Amin, Amin. amin, Ya Rabbal amin. Alamin. Terima kasih Kak Ola untuk Terima kasih, pertanyaannya. Sony. Jamaah! Saya mau nanya lagi dong sama Abi Maki. Abi mohon izin Abi. Abi, kita sudah mantap berniat untuk membantu orang, tapi tuh kadang suka susah gitu untuk supaya aduh jangan mengharapkan imbalan. Tuh masih ada perasaan kayak gitu Abi. Itu gimana ya Abi? Iya. Mohon penjelasannya ya Abi. Bismillah. Subhanallah, Maha Suci Allah yang telah mengumpulkan kita di tempat ini. Semoga seperti ini Allah kumpulkan kita di sini, seperti ini juga kelak Allah kumpulkan kita di surga Firdausil A'la. Amin ya rabbal alamin. Memang kalau Ustadz Ahmad Ridwan mengatakan hati-hati dalam menjaga hati itu memang sangat sulit sekali. Karena apa? Subhanallah, ini adalah sesuatu yang dikatakan qalbun. Qalbun itu sesuatu yang mudah bolak-balik. Kalau kita beli misalnya bakso, kita bisa bilang, bang baksonya pakai cabai. Faham gak tukang bakso tuh pengen dikasih cabai? Faham. Ganti jangan pakai cabai. Bang sekarang beli bakso pedes ya, ngerti gak kira-kira? Karena sifat daripada cabai itu pedas. Iya. Kalau mengatakan mau es, mau teh es apa teh dingin misalnya, kita dingin tahu itu adalah es. Jadi kadang-kadang kita harus tahu namanya cabai sifatnya adalah pedas. Namanya adalah para ulama mengatakan fuad, tapi sifatnya adalah kalbun. Kalbun itu apa? Mudah berbolak-balik, bagaikan yang namanya bola disimpan di tengah kolam, dua warna di atasnya merah sama kuning. Punten-punten, kadang-kadang merah di atas, kadang-kadang merah di bawah. Kenapa bola itu suhulatu taqallub, mudah berubah-ubah, maka dikatakan itu bola sifatnya kalbun. Hati ini bolak-balik. Bolak-balik, apalagi setan selalu memantau kapan ini aku jebak, kapan aku balikan. Astagfirullah, punten-punten. Kalimat para alim ulama, orang bisa saja kalimat yang sangat indah menjaga hatinya. Dia masuk ke satu tempat masjid, ingin sholat duha, tutup masjidnya atau tutup pintunya. Atau di tempat ada khusus tempat imam. Dia sholat di situ, nggak ada orang. Sendiri dia sholat, Allahu Akbar. Tapi dalam hati mengatakan, mudah-mudahan ada orang yang lewat sini buka pintu dan dia bilang, ngelihat aku lagi sholat. Dia bilang, ih hebat ya sholat aja sembunyi-sembunyi. Langsung nol ibadahnya. Berangan-angan saja, baru berangan-angan saja sirna, baru berangan-angan. Hati-hati. Masuk ke masjid, saya mau infaknya nanti aja. Orang lagi nggak ada, dilepaskan. Tiba-tiba dalam hati mengatakan, mudah-mudahan aja ada yang lihat tadi, mudah-mudahan. Baru saja berharap ada yang melihat, nol daripada nilai yang ada. Maka usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, paling sulit menyatakan demikian. Lihat perkataan paling indah, kalimatnya. Bahwa apapun yang Anda kerjakan di dunia, niatnya untuk apa, maka itulah yang didapatkan tanpa mengharapkan dan mendapatkan apa yang diinginkan oleh Allah. Orang sholat ingin dapat pujian, maka yang didapatkan hanya pujian tanpa mendapatkan apa-apa. Orang sholat hanya ingin mendapatkan punten-punten, istilahnya apa? Sarana atau bagaimana, hanya itu yang didapatkan. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, ada satu kisah yang sangat luar biasa. Terjadi kepada Sufyan ibnu Uyainah. Dia ini seorang ulama dan dia sholat. Dalam keadaan sholat dia menyendiri. Lalu dia merasakan nikmatnya sholat sambil meneteskan air mata. Dalam hatinya merasakan, ya Allah seandainya ada teman-temanku yang hadir di sini. Aku ingin memberikan tasjih, aku ingin memberikan semangat kepada mereka. Agar mereka bisa merasakan nikmatnya ibadah seperti aku. Tidak merasakan agar mereka melihat aku ibadah. Tidak. Hanya mengatakan agar mereka merasakan nikmatnya ibadah seperti aku. Aku ingin berikan semangat kepada alangkah indahnya teman-temanku di sini. Dalam keadaan itu beliau tertidur. Tiba-tiba dihadiri melalui seorang yang ada dalam mimpinya. Dia datang mengatakan kata-katanya,
Kalimat yang sangat indah. Ya Sofyan, pahala tadi sholat sampai kau menangis tidak ada di sisi Allah. Tapi ambil di pujian teman-temanmu itu. Subhanallah. Ambil di teman-temanmu itu udah gak ada. La haula wala quwata illa billah. Ngeri sekali. Maka kalimat yang terindah ini adalah luar biasa. Rasulullah SAW memberikan hadis yang sangat panjang sekali. Luar biasa. Namun intinya Rasulullah mengatakan pertama kali yang dicemplungkan, dilemparkan ke neraka. Mereka itu siapa? Ini disampaikan oleh Abu Hurairah. Mereka adalah ahli, dia bilangnya. Orang yang rajin ibadahnya. Orang yang rajin baca Qur'annya. Orang yang rajin apalagi. Bukan hanya baca Quran, tapi sedekahnya. Dan orang yang berjihad kelihatannya fisabilillah di jalan Allah berperang sampai wafat. Tiba-tiba kelak di akhirat Allah tanya, bagaimana harta yang aku berikan kepadamu? Aku berikan infak untuk masjid, untuk anak-anak yatim. Allah akan kadzabta, kamu bohong. Kenapa? Kau keluarkan infak karena engkau ingin disebut dermawan. Maka nyemplung dulu ke neraka duluan. Subhanallah. Sama orang yang berjihad pun niatnya bukan ingin di jalan Allah agar disebut dirinya berani. Orang baca Quran pun bukan karena Allah agar disebut orangnya qari dan suaranya bagus. Ngeri sekali. Nilai daripada niat itu punten-punten. Sedikit keseleo langsung parah akibatnya. Jadi baru berangan-angan aja udah nol itu. Udah nol berangan-angan itu. Jangan-jangan ibadah saya nol semua lagi. Makanya cepat dengan istighfar untuk memperbaikinya. Astagfirullahaladzim. Semoga bisa jadi pelajaran buat kita semua ya jamaah ya. Jazakallah khair Abi. Wa'alaikum khairal jaza. Jamaah. Jamaah yang ada di rumah jangan kemana-mana ya. Nanti akan kita lanjutkan lagi tausiah kita. Dan nanti juga akan ada amalan dan doa yang insya Allah mustajab dari Ustadz Abi Maki. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah. Jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.